Seperti yang kita tahu, kita sudah ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan surveillance gizi di Desa Lestari. Nah, ada beberapa kasus yang melonjak, yaitu dari 7 hingga 21 kasus dalam 1 tahun. Nah, ada juga masalah yang tidak kesesuaian data dan pencemaran limbah sawit. Nah, maka dari itu, mari kita kerjakan berdasarkan pendekatan 3A. Nazifah, kamu kerjakan bagian kamu, yaitu asesmen. Kira-kira apa rencanamu? Baik Ibu Kaila, untuk asesmen kita perlu kumpulkan data yang komprehensif. Pertama, seperti mengukur TB, BB, dan nilai yang bersumber seperti buku KIA dan juga dari Posyandu. Nah, kita harus pastikan alat ukurnya itu standar dan juga pelatihnya itu terlatih seperti itu. Dan kedua, data penunjang seperti sopan makan kita untuk balita, riwayat penyakit, dan status imunisasi. Ketiga, data lingkungan dan sosial ekonomi seperti akses air bersih, sanitasi, pendapatan yang cukup, dan juga kebiasaan makan. Sumber datanya dari wawancara kader, kuesioner keluarga, dan observasi secara langsung. Bagus. Frekuensinya? Pemantauan balita idealnya itu di Posyandu. Nah, tapi karena dikarenakan ada masalah data, maka diusulkannya pemantauan intensif selama 3 bulan dan juga pelatihan ulang kader. Nah, dikarenakan juga kita perlu verifikasi data dengan mendatangani langsung rumah balita dengan gizi buruk tersebut. Nanti diserahkan saja ke Sinta. Untuk Sinta tolong dianalisis ya. Nah, rencana kamu gimana, Sinta? Terima kasih Nazifah. Setelah data Nazifah terkumpul, menganalisis dan menyusun profil situasi gizi di Desa Lestari, kita akan lihat tren kenaikan gizi buruk, stunting, wasting, dan anemia. Lalu kita analisis faktor risikonya, misalnya data sementara yang kita ketahui 50% balita anemia, kita bisa terkaitan asupan makanan seperti sumber zat besi yang kurang atau adanya penyakit infeksi seperti cacingan karena sanitasinya buruk. Jalur itu bisa kita jadikan visual yang powerful di poster kita, Sinta. Jadi, audiens dapat langsung paham atas keterkaitan masalah kita. Tepat sekali, Nes. Itu akan masuk dalam analisis faktor risiko lingkungan. Selanjutnya saya akan buat diagram alur masalah gizi. Kurang lebih begini alur logikanya akar masalah, yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua dan lingkungan. Penyebab langsungnya yaitu asupan gizi tidak seimbang, frekuensi penyakit infeksi yang tinggi. Dampaknya meningkatkan kasus wasting, stunting, dan anemia pada balita. Aja Sinta, sekarang Nenes. Bagian kamu yang paling krusial yaitu action. Apa rekomendasi aksi cepat kita berdasarkan analisis tadi? Berdasarkan data dan analisis, saya usulkan 3 rekomendasi aksi cepatnya itu. Bisa dilihat. 1. Screening dan manajemen terpadu balita gizi buruk. Semua balita yang teridentifikasi wasting dan gizi buruk segera dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk pemeriksaan hemoglobin untuk anemia, dan dapat PMT atau pemberian makanan tambahan terapeutik. 2. Intervensi gizi spesifik untuk anemia. Melakukan suplementasi tablet tambah darah atau TTD untuk balita anemia dan sosialisasi makanan kaya zat besi seperti hati ayam, telur, dan kacang hijau kepada ibu-ibu melalui demo masak di Posyandu. Yaitu 3, penanganan isu lingkungan dan komunikasi. Adapun koordinasi dengan dinas lingkungan, hidup mengambil sampel air sungai untuk menguji apa benar-benar air sungai itu tercemar. Hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada masyarakat untuk meluruskan rumor dan mengurangi kecemasan. Bersama dengan itu, kampanye cuci tangan dan penggunaan jamban sehat diperkuat. Wah, rekomendasi yang Anda berikan tadi sangat menuju masalah yang kita hadapi sekali. Sempurna. Sekarang, Nazifah, semua hasil kerja tim ini akan kamu kemas dalam poster digital kita. Judulnya, Surveillance Gizi di Desa Lestari, dari data ke aksi. Nah, jadi bagaimana konsepmu? Baiklah, di sini saya akan membuat konsep seperti 3A. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Jadi yang pertama itu, saya membuat yang pertama bagian asesmen, kedua analisis, dan yang ketiga itu ada action. Nah, contohnya itu mungkin seperti ini konsep dari poster yang ingin saya berikan. Mungkin Ibu Kaila bisa dilihat terlebih dahulu. Sangat luar biasa untuk presentasinya. Kita akan berlatih briefing singkat saja 5 menit, seolah-olah kita melakukan ini kepada kepala puskesmas. Nah, kita harus sampaikan dengan data yang jelas, padat, dan actionable. Semua setuju dengan pembagian tugas dan alur kerja ini? Setuju. Nah, baik, mari kita eksekusi. Waktunya untuk menyelamatkan generasi Desa Lestari.